paling ingin Bapak jadikan sebagai pelanggan utama Bapak? Kalau saya di bidang perizinan itu ya, sasaran utama adalah warga masyarakat secara umum. Jadi kita di MIFI itu ada beberapa desa, mulai dari desa wilayah di Kecamatan Gajah itu, mulai dari Boyolali, dari Banjarsari, Mojosimo, Tandirjo, terus Tanjung Anyar, Mbakyato, dan Mekah. Itu wilayah basis yang saat ini untuk marketing saya terkait dengan penyebarannya adalah di beberapa wilayah desa yang tadi saya sebutkan. Terus ya Pak? Ya, alhamdulillah, dan sampai hari ini di Kecamatan Gajah itu yang sudah memasang TV di CSN Jaringan Nusantara itu kurang lebih di angka hampir di angka 500 pelanggan di berbagai desa tadi. Kebetulan kalau saya ini adalah tugasnya di marketing dan penarikan penagihan. Oke, lanjut Pak, yang kedua ya. Apa langkah atau ide yang Bapak punya untuk membuat bisnis ini semakin maju? Satu, marketing kami adalah berkaitan dengan kita menyediakan promo untuk masyarakat. Jadi mungkin yang kita jalankan ini ada beberapa kategori terkait dengan benefit dan biayanya, sehingga dari tingkat perusahaan kita juga ada di tingkat pemerintahan desa, di masyarakat yang menengah, bahkan masyarakat yang menengah ke bawah itu menjangkau semuanya. Artinya kita memberikan promo-promo sehingga masyarakat akan tertarik. Jadi ada yang promo dari di angka 200 sampai di 120. Jadi kalau di kalangan masyarakat menjangkau. Jadi alhamdulillah dengan adanya promo-promo itu kita di marketingnya jalan, banyak yang koordinasi. Oke, selanjutnya Pak, gimana cara Bapak memastikan pelanggan merasa kebutuhannya terpenuhi? Oh ya, kebetulan di CSN Jaringan Nusantara itu kita berani menjamin perbedaan dengan sinyal, karena di CSN itu kita tanpa anten, tanpa jaringan anten, tapi full fiber, kabel fiber full. Jadi kita ketika kita marketing, kita promo clear, tidak ada kendala apapun, dan servisnya karena kita ada beberapa teknisi ketika sekali kendala masyarakat melaporkan ke kita, semuanya langsung ada waktu langsung di atas. Jadi sampai hari ini alhamdulillah masyarakat nyaman dan banyak, semakin banyak yang berpindah ke CSN. Karena tadi kita secara pelayanannya bagus, secara kekuatan sinyalnya juga kita berani bertanding dengan provider yang lain, yang kita masih percaya. Kalau misal ada pesaing, apa strategi Bapak biar bisa tetap unggul? Ya, yang namanya bisnis wajar ketika ada pesaing, karena siapapun yang bermodal dan berani otomatis tidak apa-apa. Selama kita sampai hari ini berarti sudah sampai 4 tahunan lah. Jadi kita dalam tahun 2021 banyak ini kita semakin berkembang. Jadi kita tidak takut dengan adanya provider yang masuk di desa-desa wilayah kita, tidak takut. Karena apa? Kita satu prinsip bahwa Mbak, bentar lagi. Kita jadi pelayanan, kemudian ke promo, kemudian sinyalnya bagus, itu pasti setiap masyarakat akan memilih. Banyak dari provider yang lain kemarin dari masyarakat
justru pada tidak begitu, karena di musim hujan, musim kayak kemarau, warna seperti ini, ketika tangkap sinyal itu pasti susah. Ya, kita berani jaminan. Nah, promo kita ya kita pakai di Facebook, kita pakai di WA, status WA itu, jadi masyarakat saling mencari informasi. Jadi kita tidak takut karena kita berani jaminan. Ya Pak, pernah nggak Pak bisnisnya ini menghadapi kendala besar dan bisa ceritakan semuanya? Kendala besarnya ya tadi persaingan, dan di awal-awal di 2021 itu sudah ada provider masuk yang di wilayah desa dan justru orang wilayah sendiri, contoh di Tambirjo itu sudah ada pemain di situ. Kita baru kendala kita ya memang butuh waktu untuk marketingnya. Kendalanya karena kita tidak kenal wilayah di situ, kita pesaing kita adalah orang yang sudah lama di situ, akhirnya ya butuh waktu yang susah. Tapi tidak apa-apa karena satu, kita berani jaminan itu sekali orang yang memakai terus ini kita bagus, akhirnya mereka sendiri yang akan mempromokan kita. Saling komunikasi, akhirnya oh bagus ini bagus. Jadi kita tidak kendala itu. Yang kedua ya paling ketika nanti udah kayak musim hujan, mungkin angin ada kita kena pohon, akhirnya dan pernah satu putus di tengah-tengah wilayah, akhirnya satu desa itu putus semuanya. Akhirnya teknisi bekerja sampai 12 jam malam masih langsung jalan lagi. Bagaimana caranya bahwa masyarakat cepat bisa merasakan, ya, jangka waktu tidak lebih dari 24 jam pasti sudah. Kendala-kendala teknis di lapangan seperti itu. Kalau kendala di lapangan terkait dengan pemasaran ya wajar lah, karena memang banyak pemain. Ya Pak, kalau ada masalah besar Pak, biasanya apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Satu dari apa istilahnya, bosnya atau apa itu, bosnya lah, ya koordinasi lah itu. Jadi ada briefing, rapat dari bosnya, kemudian ini ada kendala apa dari teknisi, ada kendala apa dari kami yang bagian istilahnya bagian pembayaran, penagihan itu ada kendala apa, kita selalu komunikasi. Kadang kita dipanggil oleh bos untuk rapat bersama, kadang kita juga dengan jalur WA, grup. Jadi akhirnya bos yang mendengarkan kendala lapangan otomatis urusannya teknisi, kendala keuangan akan kita sampaikan. Ada warga yang mungkin ini kebutuhannya banyak, akhirnya tidak bisa membayar secara on time tanggalnya, kita sampaikan pada pihak kantor gitu. Jadi kami selama ada komunikasi dari warga itu belum bisa ya kita maklumi ada tempo. Jadi komunikasinya jalan. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak. Menurut Bapak gimana caranya tahu kalau pelanggan benar-benar puas? Iya, pelanggan benar-benar puas itu semakin banyak kita mendapatkan pelanggan yang baik. Jadi pelanggannya puas itu otomatis akan menyampaikan kepada tetangganya, akan memilih loh guys. Jadi cukup kita mengambil kesimpulan bahwa selama kita trennya naik, setiap bulan ada pemasangan, berarti pelanggan yang sudah memasang adalah puas. Berarti masyarakat, buktinya apa, di Banjarsari itu ada provider sebanyak 6 dan saingannya ada 6 itu kita yang terbanyak. Dari sekian warga di angka Banjarsari itu rumah kalau kita ukur itu ya sekitar ada 900-an